Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang. Kalau boardnya terpasang, panjang 155 cm, lebar 56 cm, tinggi 42 cm. Kalau hanya mobilnya saja, panjang 113 cm, lebar 56 cm, dan tinggi 42 cm. Tinggi handle dari tanah 102 cm. Dengan desain seperti mobil Lamborghini Aventador SVJ, Plico PK1938N. Di pasaran, dijual mulai dari 2,6 jutaan sampai 3 jutaan. Ada 3 pilihan warna, merah, kuning, dan putih. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp dan stop lamp. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 7 Ah dengan beban maksimum mobil 30 kg dan beban maksimum papan di belakang mobil 80 kg. Dinamo penggerak terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol frekuensi yang ada di tengah remote sampai LED pada remote berkedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut dan fitur air maju mundur sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat port snelling, tombol ayun, tombol power, tombol tingkat kecepatan, tombol lampu, indikator baterai aki dalam analog, tombol pengaturan musik, soket USB, soket micro USB, soket micro SD, dan soket AUX. Soket charger terletak di bagian bawah jok. Dalam paket pembeliannya, dibekali charger 1000 mAh dengan durasi pengecasan 8-12 jam. Di setir terdapat 2 tombol klakson. Oke, setelah sekian lama, akhirnya di bulan Februari 2021 ini, pihak Plico kembali memasukkan mobil ke Indonesia. Di seri PK1938 ini, Plico menghadirkan mobil aki dengan inovasi terbaru lagi, yaitu dengan penambahan board untuk orang tua di bagian belakang mobilnya. Gua rasa ini akan jadi pengalaman yang sedikit berbeda dibandingkan dengan hanya menyetir menggunakan remote. Orang tua bisa naik di papan yang ada di belakang mobil dan menyetir mobilnya dengan handle setir. Gue mau bahas mengenai handle ini. Kalau dilihat, di sisi kanan handle terdapat tombol merah dan seperti handle rem. Tombol merah ini berfungsi untuk menjalankan mobil dengan tenaga aki. Sedangkan yang tampak seperti handle rem ini tidak berfungsi untuk rem, tetapi untuk melepas gerigi gearbox dari roda, sehingga mobil bisa didorong-dorong dengan aman. Dengan kata lain, ketika handle rem ini ditekan, mobil akan difungsikan menjadi seperti skuter yang didorong dengan kaki. Jadi pengalaman yang berbeda ya, dari kebanyakan mobil aki yang pernah kita tahu sebelumnya. Sepengalaman gue waktu nyobain mobil aki ini, memang papan yang ada di belakang mobil terasa agak mengganggu ketika mobil bermanuver. Oh iya, kalau papan ini sedang tidak digunakan, bisa dilipat sehingga tidak mengganggu jalannya mobil. Dengan fitur seperti ini, ketika orang tua ikut naik di atas papan, otomatis kerja gearbox akan semakin keras dan konsumsi baterai aki seharusnya meningkat. Perkiraan gue sih baterainya bakalan lebih boros dibandingkan dengan mobil aki yang tanpa papan. Buat kalian yang sudah beli, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar mengenai daya tahan baterainya. Plico mengeluarkan 2 seri mobil aki dengan desain yang mirip. Sama-sama memiliki desain Lamborghini Aventador SVJ. Di seri PK1938N yang kita bahas ini memiliki handle setir dan papan di belakang mobilnya. Sedangkan di seri PK1928N tidak memiliki baik papan maupun handle setirnya. Terus mungkin sebagian dari kalian akan bertanya, Bang, apa di seri PK1938N papan dan tiangnya bisa dilepas? Oke, gue bahas. Papan bisa dilepas dengan mudah dengan melepas baut yang menghubungkan mobil ke papan. Sedangkan untuk handle setirnya sendiri, pada saat mobil belum dirakit, dari pabrikan sudah memasangkan kabel untuk pedal gas dan kabel untuk melepas gerigi gearbox dari rodanya. Mungkin seharusnya handle setir ini bisa dilepas, tapi kayaknya sulit dan harus ada yang diakalin. Dari segi kenyamanan, kita bahas dari sisi mobil dan papannya. Kalau dari mobilnya sendiri, ban sudah menggunakan ban karet, sehingga akan membantu tidak slip, terutama ketika orang tua ikut berdiri di papan belakang mobil. Jok belum dilapis dengan kulit sintetis. Tidak adanya shock breaker di keempat rodanya. Adanya fitur anti kejut yang menurut gua terasa agak galak. Kayaknya peruntukan mobil aki seri PK1938N ini untuk dimainkan di permukaan yang rata. Sekarang kita bahas kenyamanan dari papannya. Mungkin pembahasannya lebih ke proporsional atau tidak. Kalau buat gua,
Posisi tinggi handle setirnya terasa pas buat gua yang tinggi badannya 170 cm. Di papannya sendiri menggunakan bahan plastik dan tidak ada fitur semacam peredam guncangan. Aki yang belum dilengkapi dengan case membuat kalian harus memarkir mobil aki berlisensi ini di dekat colokan listrik untuk di-charge. Mungkin fitur seperti remote control menggunakan HP memang sengaja tidak disematkan. Karena mungkin yang mau ditonjolkan dari seri PK1938N ini adalah fitur papannya. Untuk setirnya sendiri waktu gua coba terasa los, seperti tidak nyangkut di gearbox setir, sehingga untuk berbelok manual lebih ringan dibandingkan dengan kebanyakan mobil aki lain. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gua sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.